Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SID Team akan menjelaskan mengenai aplikasi website yang kami buat, yaitu bernama Yuk Kerja. Next. Adapun daftar yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada web developernya, kemudian implementasinya, dan ada demo websitenya. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini latar belakang dari pengerjaan website Yuk Kerja, yaitu bahwa Yuk Kerja merupakan sebuah platform website untuk membantu mempromosikan sebuah tugas atau proyek untuk mencari asisten yang dapat membantu menyelesaikan proyek tersebut, serta juga membantu seorang untuk mencari sebuah pekerjaan. Next. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai web development, di mana ketika kita membangun sebuah web pasti ada tools, alat yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama di sini ada di HTML. HTML ini adalah yang kita gunakan atau hypertext markup, yang merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membangun sebuah halaman website ya dengan struktur yang cukup sederhana. Kemudian di sini juga kita ada dukungan dari sisi database, yaitu MySQL ya, yang merupakan sebuah perangkat lunak database yang berguna untuk mengelola database dengan sangat cepat dan juga terstruktur seperti berbentuk tabel. Kemudian di sini juga kita ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa PHP. Ya, di sini PHP yang akan menjadi bahasa scripting untuk proyek kami. Kemudian di sini juga kami menggunakan framework atau library dari PHP itu sendiri, yaitu Code Igniter. Nah, Code Igniter ini merupakan sebuah framework atau toolkit pengembangan aplikasi website menggunakan bahasa PHP. Nah, tujuannya yaitu supaya memudahkan dalam pembangunan website tersebut. Next. Oke. Nah, dari implementasi yang tadi akan dibahas, gabungan dari beberapa tools tadi kita akan bertujuan untuk membangun sebuah website yang menerapkan REST API atau sistem yang terdistribusi. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya terdapat sebuah implementasi stack atau berupa tahapan-tahapan yang dilakukan pada pembuatan proyek website Yuk Kerja ini. Kemudian di sini terdapat tiga implementation step atau tiga tahapan. Yang pertama terdapat sebuah desain. Desain ini merupakan tahap pembuatan rancangan desain, meliputi perancangan sistem, kemudian pembuatan database, dan juga pembuatan desain dari user interface pada website Yuk Kerja tersendiri. Kemudian tahapan yang kedua terdapat implementasi, yaitu pembangunan website berdasarkan desain yang telah ditentukan, dan juga pengaplikasian tools yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga terdapat tahapan testing, di mana tahapan testing ini untuk melakukan pengujian website, apakah website yang sudah dibuat sudah berfungsi atau belum. Mungkin selanjutnya langsung ke demo dari websitenya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan utama dari website kami. Yang pertama itu ada banyak hal, atau mungkin landing page dari website kami itu seperti ini. Ada kategori, di mana kategori ini menjelaskan kategori pekerjaan yang sedang dicari oleh mitra yang sedang bekerja sama dengan kami gitu. Terus di bawah ada list-list mitra yang sudah terverifikasi gitu oleh pihak Yuk Kerja. Yang pertama boleh dilihat salah satu kategori. Nah, di sini ketika pengguna mengklik salah satu kategori itu akan muncul berbagai proyek atau proyek yang sedang membutuhkan pekerja gitu. Yang pertama tuh bisa lihat ada copywriting untuk blog dengan mitra Tokopedia,
dalam kategori copywriting. Terus di situ juga tertera ada sebuah harga, jangkauan harga yang akan dibayarkan oleh mitra. Terus ada batas penawaran, di mana ya seperti namanya gitu kan, batas penawaran. Ketika penawarannya sudah habis atau mungkin sudah terlewat, maka ini tuh akan menghilang gitu. Kemudian ada juga alokasi dari si proyek itu sendiri. Boleh dilihat kan? Nah, di sini. Di sini merupakan deskripsi dari si desk job itu sendiri. Yang pertama ada kan seperti data itu mitra Tokopedia. Terus tanggal posting dari si proyek ini itu kapan, terus batas penawarannya sampai kapan. Terus ada keterangan juga, di keterangan ini ada lokasi, ada durasi proyek, atau mungkin berapa lama si pekerja itu harus bekerja di proyek ini gitu, besaran gajinya, terus ada kontak dari mitra itu sendiri. Di sini juga ada keterangan detail seperti keterangan-keterangan minor itu. Di sini adalah akun penawaran. Tapi sebelum melakukan penawaran ini, kita perlu melakukan login terlebih dahulu. Boleh ke atas, Pak? Nah, di sini kita sebenarnya profil. Nah, ketika belum login, maka kita perlu login terlebih dahulu. Mungkin boleh buat akun dulu. Nah, setelah selesai registrasi, kita bisa langsung login dengan email yang tadi itu. Nah, bisa dilihat di sini ada profil, tampilan profil yang sudah di loginkan tadi itu, akun login itu. Itu kan di sini ada email, informasi pribadi dari si login itu seperti biasa, ada email, ada telepon, atau ada juga proyek-proyek yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Mungkin kembali ke penawaran, Pan. Nah itu. Nah, langsung kita bisa melihat penawaran yang sudah dilakukan tadi itu. Bisa nggak sih? Nah, dapat dilihat bahwa setelah kita melakukan penawaran, itu akan disimpan di profil akun kita itu tadi gitu. Mungkin sekian dari demonya. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mungkin ya kenapa kalau aplikasi ini bisa disebut dengan aplikasi yang terdistribusi. Nah, beda dengan aplikasi yang biasa gitu ya, yang tidak terdistribusi. Di sini aplikasi kita ini menggunakan API gitu. Nah, API ini sendiri adalah seperti program yang menjembatani gitu antara klien dengan database-nya gitu, sehingga nanti untuk klien mengambil data dari database itu mudah gitu, dan dia itu tidak terbatas pada satu platform aja gitu, tetapi juga bisa dari berbagai macam platform seperti Android, seperti iOS dan lainnya. Karena di sini kita menggunakan formatnya itu JSON. Nah, untuk aplikasi ini sendiri itu kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena yang pertama mungkin dari struktur proyeknya ya, di sini ada 2 folder gitu. Di mana masing-masing folder ini, itu yang pertama ada ini folder asistenku ini adalah folder dari kliennya gitu ya. Sedangkan backend API ini adalah folder untuk backendnya gitu. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, karena code indicator ini kan adalah model MVC gitu ya. Jadi seharusnya kalau misalnya dalam MVC itu akan ada salah satu ini ya, view-nya itu dalam V-nya. Nah, seperti yang dilihat di sini ya, di sini tuh view-nya itu kosong gitu, artinya ini proyek ini itu tidak ada tampilannya gitu, karena di sini kan ini hanya berperan sebagai API-nya saja. Nah, sedangkan di asistenku ini, di sini itu kita lihat di view-nya itu banyak sekali view-nya gitu.
Karena apa? Karena ini adalah proyek yang dimana terdapat client side-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di modelnya itu tidak ada gitu, karena di sini tidak melakukan pemanggilan untuk ke database-nya. Nah, selain itu di sini bisa kita lihat di salah satu contoh codingnya ya. Di sini kita melakukan pemanggilan JSON terhadap URL ini gitu, di mana API itu sebenarnya salah satu tanda menggunakan API itu adalah pemanggilan datanya itu dilakukan melalui link seperti ini gitu. Jadi di sini kita memanggil link dari ini ya, backend API-nya ini untuk controllernya gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan ke variabel JSON dengan ininya apa namanya ini, fungsinya itu adalah file get content gitu. Nah ini kemudian di sini akan kita decode dari file JSON-nya kemudian menjadi array. Nah seperti yang di sini ya. Nah ini adalah salah satu bentuk pemanggilan dari array yang berhasil kita dapatkan dari API tersebut itu. Nah selain itu untuk proyek ini juga di sini saya menggunakan database-nya itu menggunakan database yang dijalankan di dalam Microsoft Azure gitu. Jadi memang secara teknis kalau misalnya kita mau bagi-bagi aplikasi ini menjadi beberapa bagian ya, kita ini bisa membagi aplikasi ini menjadi 3 bagian gitu, di mana database-nya ini berjalan di Azure, API-nya itu mungkin kita bisa jalankan di platform lain seperti misalnya mungkin di cloud gitu. Nah, untuk lainnya juga bisa kita hostingkan gitu di website lain atau di platform lain gitu. Sehingga di sini aplikasi kita ini itu sudah sangat terdistribusi sekali gitu. Nah, mungkin sekian kalau untuk penjelasan terdistribusinya. Ya, mungkin sekian presentasi mengenai aplikasi website yang telah kami buat, dimulai dari penjelasan awal hingga terbelakang dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.